Saudara, kasus pagar laut di Tangerang yang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2 menyeret sejumlah nama besar. Tak hanya laporan dugaan korupsi dan kerugian negara ke KPK, Bareskrim Polri juga tengah mengumpulkan barang bukti terkait penerbitan hak guna bangunan. Oleh Menteri ATR BPN karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. Penyelidikan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan juga tengah digali Bareskrim Polri sejak 10 Januari lalu. Dirtipidum Bareskrim Polri bilang ada beberapa pasal yang disiapkan, yakni pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana pencucian uang. Kami menduga adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran, yaitu berupa pemalsuan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kami selanjutnya dalam proses penyelidikan. Dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hibnu Nugroho pun menilai ada aktor intelektual yang bertanggung jawab atas penerbitan 263 sertifikat hingga menentukan kebijakan. Kita harus melihat kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa ya pada waktu itu? Disitulah saya kira teman Mas Julius dan saya itu menambahkan negara, karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya, ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263. Kasus pagar laut memang tak sekedar deretan pagar bambu. Setelah menerima laporan, KPK memastikan akan bekerjasama dengan kejaksaan mengungkap semua pihak yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV.